Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2011 bidang studi biologi. Kita mulai dari nomor 13. Pada proses pembentukan urin, reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle dan tubulus distal. Di tubulus distal terjadi proses apa? Jadi sahabat cerdas, di ginjal ada 3 proses, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, VIRA. Nah, reabsorpsi sendiri paling utama ini terjadi di tubulus proximal ya. Makanya ada reabsorpsi mutlak yang disebut sebagai obligat. Biasanya tanpa bantuan hormon, contohnya air masuk melalui proses osmosis. Yang kedua adalah reabsorpsi fakultatif, menggunakan bantuan hormon karena tergantung kebutuhan di dalam tubuh. Contohnya air itu dibantu oleh antidiuretikal hormon, dan penyerapan natrium itu dibantu oleh aldosteron. Nah, terjadinya di mana sahabat cerdas? Reabsorpsi fakultatif itu terjadi di tubulus. Nah, paling utama adalah di tubulus distal gitu. Sementara reabsorpsi mutlak ya itu di tubulus proximal. Contohnya yang diserap itu seperti air, kemudian glukosa, ada asam amino, ini wajib diserap di tahap pertama. Jadi yang ada glukosanya salah sahabat cerdas ya. Begitu. Nah, berarti kalau fakultatif di tubulus distal itu harus bisa menyerap air, bisa menyerap natrium, tergantung kebutuhan tubuh. Nah, ini bukan kalsium ya. Nah, berarti ini D jawabannya, reabsorpsi natrium. Nah, sekaligus di sini ada tambahan sekresi karena ada proses di tubulus distal itu namanya augmentasi. Nah, ini membuang kalium dibantu hormon aldosteron. Begitu ya, sahabat cerdas ya. Jadi nomor 13 jawabannya D. Kita lanjutkan ke nomor 14 ya. Semua hal di bawah ini berhubungan dengan pertumbuhan sekunder. Jadi sahabat cerdas, meristem, jaringan yang aktif membelah itu ada 2. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Semua tanaman ini melakukan pertumbuhan primer karena pertumbuhannya mengarah ke pemanjangan. Sementara sekunder itu ke arah pelebaran. Pelebaran ini merupakan aktivitas dari yang namanya kambium sahabat cerdas ya. Nah, kambium ini yang pertama ada kambium pembuluh atau yang disebut sebagai fasikuler. Nah, yang kedua ada kambium di luar pembuluh namanya interfasikuler. Nah, yang ketiga adalah jaringan atau kambium gabus. Nah, di sini biasanya yang punya kambium ini pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, terutama adalah dikotil gitu ya. Nah, bagaimana kambium itu terbentuk? Nah, ini ada jaringan pengangkut, ada floem, ada xilem. Nah, tumbuh di sini yang disebut sebagai kambium vaskuler ya. Nah, kalau ini kambium interfasis yang nanti membentuk jari-jari empulur. Terjadi di semua angiosperma ini sebenarnya kurang tepat ya, terutama pada dikotil gitu. Kalau monokotil ada pertumbuhan sekunder tapi tidak semuanya. Contohnya seperti pada kelapa itu ada pertumbuhan sekunder. Terjadi aktivitas dari prokambium. Nah, ini kambium ini diawali dari jaringan namanya prokambium yang nanti akan membentuk kambium. Ini benar ya. Akibat dari aktivitas kambium vaskuler boleh mengakibatkan pertumbuhan tinggi. Lah, ini adalah pertumbuhan primer. Jadi jawaban paling salah adalah D yang kecuali ya. Menghasilkan sel endodermis bisa karena di kambium gabus ini, jaringan gabus ini bisa menghasilkan eksoderm ya, kemudian bisa endodermis, dan ada nanti periderm. Jadi jawaban nomor 14D. Kita lanjutkan nomor 15. Di bawah ini adalah sebuah grafik batang yang menggambarkan pemaparan periode gelap dan terang. Bagian yang berwarna hitam menunjukkan periode gelap dan bagian yang tidak berwarna menunjukkan terang. Berdasarkan grafik di bawah ini, tanaman yang tergolong short day plant berarti tanaman hari pendek. Nah, tanaman itu berdasarkan lamanya penyinaran disebut sebagai
photoperiodism itu ada tanaman hari ya. Ini ada hari panjang, ada hari pendek, dan hari netral, sahabat cerdas ya. Hari panjang itu paparan sinar mataharinya harus lama dibanding periode gelap. Kalau ini paparan sinar mataharinya ya, sinar mataharinya harus sedikit, nggak perlu lama-lama gitu. Netral ini tidak terpengaruh lamanya penyinaran begitu. Berarti kalau ditanya tanaman hari pendek, berarti sinar mataharinya nggak perlu banyak-banyak. Ini masih banyak lah, ini tinggal D sama B, tapi ini masih ada terangnya nih, yang D ya. Nah, sehingga yang lebih tepat tanaman hari pendek itu akan berbunga pada saat gelapnya lebih banyak. Oke ya, 15B. Kita lanjutkan nomor 16. Proses fotosintesis optimal memerlukan cahaya warna apa? Jadi sahabat cerdas, fotosintesis itu dipengaruhi oleh spektrum warna. Nah, biasanya dua warna yang diterima dan satu warna ditolak. Paling utama adalah merah dan biru, ini yang akan ditangkap oleh klorofil. Tapi yang ditolak itu adalah cahaya hijau. Ini akan dipantulkan oleh daun atau klorofil ya. Nah, makanya kalau ditanya yang paling optimal untuk fotosintesis itu antara merah dan biru, sahabat cerdas ya. Nah, biasanya cahaya merah ini memiliki panjang gelombang 650 sampai 760. Sementara cahaya biru ya, ini panjang gelombangnya antara 470 sampai 500. Nah, padahal klorofil ini merupakan sebuah fotosistem. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2, jadi sistem yang menangkap cahaya dengan panjang gelombang berbeda. Kalau fotosistem 1 itu menangkap panjang gelombang 700 nanometer ya. Kemudian kalau fotosistem 2 680 nanometer. Berarti fotosistem itu menangkap antara ini. Berarti yang paling masuk adalah cahaya warna merah. Jadi nomor 16C. Kita lanjutkan nomor 17. Proses inisiasi pada sintesis protein dilakukan melalui beberapa protein dan tahapan katalis. Katalisator yang digunakan dalam reaksi tersebut adalah, jadi katalis itu enzim yang mempercepat reaksi sintesis protein, sahabat cerdas ya. Nah, sintesis protein kan ada dua tahap. Jadi pertama ada DNA, kemudian mencetak mRNA, mRNA diterjemahkan tRNA, kemudian membawa asam-asam amino dan dirangkai menjadi protein. Melalui dua proses, yang pertama ada proses transkripsi ya, berarti saat DNA mencetak mRNA itu namanya transkripsi. mRNA kemudian diterjemahkan oleh tRNA disebut sebagai translasi. Nah, di sini ditanya tentang proses inisiasi. Jadi inisiasi ini ya itu terjadi di dua tahap ini, di transkripsi maupun translasi. Nah, jadi transkripsi ini ada tiga proses: inisiasi, kemudian ada elongasi, dan ada terminasi. Sama halnya dengan proses translasi, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ini ditanya di mana? Inisiasi di sintesis protein dilakukan melalui beberapa protein. Berarti kalau beberapa protein sudah di tahap translasi. Begitu. Nah, maka di translasi di sini yang dipakai pada awal itu apa? Berarti saat menerjemahkan, berarti ada tRNA ini, sahabat cerdas. Nah, berarti yang ada kalimat tRNA adalah yang D. Kita lihat ya gambarnya, sahabat cerdas. Nah, ini adalah gambar dari proses inisiasi. Kalau inisiasi pada proses transkripsi itu daerah promoter itu membutuhkan enzim namanya RNA polimerase. Jadi di sini nggak ada RNA polimerase. Nah, pada saat inisiasi yang ada di dalam translasi itu ribosom ini membutuhkan 3 sit. Ada sit A, sit P sama E. Makanya sitnya ada AP. Lah A ini masuknya amino asid tRNA ya. Kemudian tempat peptida tRNA dibentuk yang akhirnya nanti akan mengeluarkan asam amino ya. Jadi jawabannya tadi amino
amino asid tRNA ini, inisiasi di tahap yang namanya translasi. Oke ya, nomor 17E, kita lanjutkan nomor 18. Pada sitoplasma protozoa air tawar terdapat organel yang berfungsi sebagai osmoregulasi. Nah, kita gambarkan sahabat cerdas, yang paling sering protozoa air tawar itu adalah paramecium. Paramecium itu punya dua inti ya, biasanya ada makronukleus, ini untuk mengendalikan aktivitas sel, ini mikronukleus, ini untuk proses perkawinan konjugasi. Nah, di sini juga ada rongga biasa namanya vakuola makanan untuk mencerna makanan, dan ada vakuola kontraktil sahabat cerdas. Nah, rongga berdenyut ini, vakuola kontraktil ini itu berfungsi untuk mengatur cairan keluarnya. Ya, keluar masuk cairan atau yang disebut sebagai osmoregulator. Nah, ini jawabannya C. Oke ya, nomor 18C, kita lanjut nomor 19. Fungsi neuroglia adalah, jadi sahabat cerdas, sel saraf itu ada dua. Yang pertama ada neuron, yang kedua ada neuroglia. Nah, neuron ini biasanya berperan di dalam penghantaran transmisi rangsangan. Kalau neuroglia ini sebagai pendukung ya. Jadi mendukung, penyokong secara struktural dari neuron. Jadi mendukung aja. Sekaligus bisa membantu ya proses-proses seperti pemberian nutrisi pada neuron, atau bisa digunakan kalau sel neuron rusak regenerasi, atau bisa juga dia membantu fungsi-fungsi metabolisme dari neuron. Nah, neuron sendiri kan ada bagiannya ya sahabat cerdas ya. Nah, neuron sendiri itu ada debat aksi ya. Dendrit, ada badan sel, kemudian ada akson dan ada sinapsis. Nah, ini contohnya kita tulis ya, ini dendritnya, ini badan selnya, lah ini namanya akson ya. Nah, terus kemudian ini ada sinapsis gitu. Nah, di akson ini diselubungi ada selubung mielin ya. Nah, ini selubung mielin, kemudian di bagian selubung mielin juga itu ada sel-sel squam ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya, jadi fungsi utama neuroglia atau sel glia itu adalah untuk mendukung neuron secara struktural atau integritas dari sistem saraf. Nah, ini jadi jawabannya adalah C. Kalau membantu neuron dalam mempercepat impuls itu nanti fungsi dari selubung mielin ini sahabat cerdas. Ya, ini selubung mielin itu fungsinya tadi membantu neuron menyampaikan reaksi kimia itu ada di dalam sinapsis. Nah, ini sinapsis. Membantu neuron dalam membuka gerbang natrium kalium ini nanti di akson ini, ya. Nah, kemudian membantu neuron dalam transport kalium, ekskresi, regenerasi ini juga bisa sel squam ini ya. Nah, seperti itu. Begitu sahabat cerdas ya. Jadi nomor 19C. Kita lanjutkan ke nomor 20. Hubungan langsung antara sel seperti halnya gap junction pada sel hewan dan plasmodesmata pada sel tumbuhan. Jadi kalau ini sel tumbuhan karena dia punya dinding sel sahabat cerdas ya. Nah, ini punya namanya plasmodesmata. Sementara kalau sel hewan karena tidak ada dinding sel ya gambarnya kayak gini. Nah, gini ya. Nah, ini disebut sebagai gap junction. Nah, apa fungsi dua-duanya ini harus saling melekat? Itu terjadi proses pelekatan antara dua sel ya untuk komunikasi pesan atau koordinasi di dalam sel. Jadi kata kuncinya di komunikasi sahabat cerdas ya. Nah, biasanya bagaimana komunikasinya ini? Itu membentuk suatu pelekatan, ini dibantu oleh sitoskeleton atau kerangka sel. Nanti ada perpindahan zat nih di sini. Nah, biasanya perpindahan ini ya itu menggunakan ion atau menggunakan molekul-molekul penyampai pesan disebut sebagai second messenger, penyampai pesan yang kedua. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ion kalsium ya. Ion kalsium itu adalah molekul yang berdifusi untuk bisa menyampaikan pesan ya dari satu sel ke sel yang lain, atau di dalam siklus CAMP
adenosin monofosfat itu juga bisa digunakan sebagai pesan kedua. Ion-ion ini bisa langsung berdifusi. Nah, gitu ya sahabat cerdas ya. Jadi kalau sel di sekitarnya melekat kuat ini benar, cuman tidak menjelaskan persamaan antara ini. Hanya masih melekat. Lah yang B ini second messenger ya, oleh suatu sel yang berdifusi dengan cepat merangsang sel-sel di sekitarnya untuk merespon, memberikan sebuah tanggapan. Nah, ini yang benar. Sel di sekitarnya membentuk penghalang malah salah, karena dia membentuk jembatan malah terjadi komunikasi. Protein kinase ini bisa, cuman nggak pakai pelekatan sahabat cerdas ya. Jadi di dalam membran sel ini ada satu protein, namanya protein kinase, itu bisa nangkep suatu stimulan atau rangsangan yang nanti akan disampaikan melalui pesan-pesan protein kinase yang lain dari yang tidak aktif menjadi aktif untuk respon seluler, betul. Cuma nggak membentuk perlekatan. Ya, ini salah. Pertukaran informasi genetik tidak ya. Jadi pada saat terjadi proses komunikasi antar sel ini tidak memindahkan materi genetik seperti DNA, itu tidak dipindahkan. Oke, nomor 20 jawabannya B. Kita lanjut 21. Ketika dalam perjalanan mendaki gunung, seorang remaja digigit ular berbisa. Dia hampir saja tewas, hemolisis berarti pecahnya darah. Sebagian sel darah pecah, lisis. Dari hasil analisis bisa ular tersebut ditemukan 3 buah enzim, ada fosfolipase, neuroamidase, dan protease. Enzim yang menyebabkan pecahnya darah adalah, jadi ternyata racun ular itu bisa mengandung 3 enzim ini sahabat cerdas ya. Nah, konsep hemolisis ya, pecah itu kalau kemasukan zat racun, contohnya ya, air itu masuk ke sini H2O. Nah, kemudian airnya penuh di sini. Nah, kalau H2O-nya penuh di sini ya, maka membran sel tidak mampu lagi untuk menampung. Biasanya kalau cairan di luar itu hipotonis, karena di dalam itu mungkin ada racun ya, pecah, atau hipertonis, maka air dari luar akan masuk, kemudian ini pecah. Nah, pecahnya membran sel ini yang disebut nanti terjadilah hemolisis. Nah, biasanya terjadi kalau membran, penyusun membran itu yang disebut sebagai fosfolipid. Nah, fosfolipid ini pecah karena ada enzim namanya fosfolipase. Nah, ini jadi jawabannya adalah A sahabat cerdas. Kalau protease ini bisa, cuman akan merusak protein-protein yang ada di dalam sel ya. Nah, seperti itu contohnya enzim-enzim metaloprotein ya namanya, biasanya bisa mendegradasi juga membran basal, juga bisa ya menyebabkan pendarahan, ini biasanya pendarahan sistemik. Nah, ini ya, jadi nomor 21A. Kita lanjutkan nomor 22. Berdasarkan perbedaan perkembangan embrionya, hewan dikelompokkan menjadi kelompok protostoma dan deuterostoma. Hewan yang termasuk ke dalam kelompok superfilum Deuterostome adalah, jadi sahabat cerdas ya, hewan berongga itu kan disebut sebagai selomata. Nah, berdasarkan rongganya itu ada protostoma. Jadi stoma itu artinya mulut, proto itu awal. Jadi pertama kali perkembangan embrio itu mulutnya di awal ya, terbentuk mulut dulu gitu. Kemudian yang kedua ada namanya deuterostoma. Jadi mulutnya di akhir gitu. Nah, contohnya adalah hewan-hewan apa? Jadi perkembangan selomata itu sahabat cerdas itu terjadi pada saat embriogenesis, kan ada zigot, morula, blastula, gastrula. Nah, di tahap blastula ini terbentuk rongga ini. Jadi pada saat blastula atau blastofor ini nanti terbentuk rongga selom tadi. Nah, perkembangan rongga inilah yang akan menjadikan kelompok spesies-spesies hewan ini ya. Nah, kalau kita lihat mulai pembentukan embrio ini yang khas adalah dalam klasifikasi kan ada PCP namae sahabat cerdas ya, Namae kalau lengkap ya. Jadi ada porifera, kemudian ada solenterata, ada cacing platyhelminthes,
Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, E-nya Echinodermata, dan terakhir ada Chordata atau hewan bertulang punggung. Nah, sahabat cerdas ya, dari sini yang termasuk hewan protostoma, nah itu mulai dari sini sahabat cerdas ya, Annelida, Mollusca, Arthropoda. Nah, jadi ini ya, protostoma itu ada Annelida, kemudian ada Mollusca, dan terakhir ada Arthropoda. Nah, begini ya. Sementara Deuterostoma itu pada terakhir ini, yaitu adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Satu lagi adalah hewan yang bertulang belakang, yaitu Chordata. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat kalau ditanya Deuterostomi ya, Deuterostom itu adalah Echinodermata. Ini seperti landak laut, bintang laut ya. Nah, ini ya, berarti ikan, kucing ini termasuk Chordata. Bulu babi termasuk Echinodermata. Jadi jawabannya A. Nematoda itu termasuk protostoma ya, cacing gilik ya, cacingan ini termasuk protostoma. Siput ini Mollusca, kerang, keong itu Mollusca. Nah, Trematoda cacing semua ini. Semut, laba-laba, kupu-kupu termasuk Arthropoda. Oke ya, 22A. Nah, bagaimana perkembangan Deuterostom ini? Nah, begini ya, sahabat cerdas tadi ya. Jadi Deuterostom itu di bagian blastopore ini ya. Nah, kita jelaskan ini. Nah, ini terbentuk anus dulu. Sementara kalau pada protostom, nah, blastopore ini terbentuk mulutnya dulu. Jadi perkembangan mulut dulu baru anus. Kalau ini anus dulu baru mulut. Oke ya, kita lanjutkan nomor 23. Pneumatophore merupakan struktur akar yang ditemukan pada mangrove. Jadi tanaman mangrove itu dikenal juga tanaman bakau, sahabat cerdas ya. Contohnya ada apel mangrove ya, yang dikenal sebagai Soneraceae. Kemudian api-api ada Avicenna. Ini contoh-contoh tanaman bakau. Nah, ciri khas tanaman bakau ini ya, ini akarnya itu bisa muncul ke atas gitu. Nah, ini di dalam tanah ya, atau dia juga sering terkena air gitu ya. Nah, ini air. Nah, ini akarnya dikenal sebagai akar napas. Nah, akar nafas ini digunakan untuk ya bernafas atau mengambil oksigen. Nah, disinilah yang disebut juga namanya adalah pneumatophore. Ini merupakan ya akar nafas yang berupa alat pengantar oksigen yang disebut sebagai bagian dari lentisel, mulut batang itu ya. Nah, alat pengantar oksigen untuk bernafas. Begitu. Jadi ini benar nih, pneumatophore ini merupakan alat pengantar akar pada tumbuhan mangrove. Pneumatophore merupakan alat pertukaran gas yang sering ditemukan pada tanaman dengan akar yang terendam air, contohnya di air laut mangrove tadi, betul. Nah, ini menjelaskan ya. Jadi sebabnya dia banyak hidup di sekitar pantai yang terendam air sehingga butuh bernafas. Ya, ini betul, jadi jawabannya berhubungan, yaitu A. Kita lanjutkan yang terakhir nomor 24. Kita bacakan. Pengecatan negatif dapat dipergunakan untuk melihat bentuk dan ukuran sel bakteri. Jadi bakteri itu karena sangat kecil, kemudian bentuknya transparan ya, itu tidak terlihat dengan menggunakan mikroskop, maka butuh pewarnaan untuk melihat. Nah, proses pewarnaan ini juga dikenal sebagai pengecatan bakteri. Ada 3 jenis pengecatan ya, sahabat cerdas ya. Satu, pengecatan negatif. Yang kedua, pengecatan sederhana. Yang ketiga adalah pengecatan diferensial. Nah, yang kita bahas di sini adalah pengecatan negatif. Pengecatan atau pewarnaan negatif ini itu tidak mewarnai bakteri. Jadi kalau di dalam gelas kaca, objek gelas, itu yang diwarnai adalah gelasnya, gelas kacanya, bukan bakterinya. Contohnya ini bakterinya adalah berwarna hijau gitu. Nah, gini. Jadi tujuan dari pewarnaan negatif adalah membuat kontras latar
atau objek, sehingga sel bakteri itu bisa terlihat dengan jelas. Biasanya pewarnaannya menggunakan zat warna yang disebut sebagai nigrosin atau tinta Cina ya. Nah, di sini pewarnaan nigrosin ini hanya mewarnai pada objek gelasnya, tapi tidak mewarnai bakteri, sehingga akan cocok untuk mengamati bentuk, ukuran maupun kapsul pada bakteri. Nah, seperti ini. Ini berarti pernyataan pertama benar. Yang kedua adalah pengecatan negatif, sel bakteri tidak dilakukan fiksasi. Jadi apa proses fiksasi ini? Jadi proses fiksasi itu adalah proses mewarnai bakteri. Nah, ini ya. Bakteri tidak dilakukan fiksasi benar. Kenapa? Yang diwarnai hanya objeknya saja, bukan bakterinya. Kalau ada pewarnaan bakteri, maka sel bakteri bisa mengalami perubahan bentuk seperti mengkerut, kemudian terjadi perubahan ukuran sel, bentuk sel berubah, nah sehingga tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, makanya benar nih, pada pengecatan negatif tidak dilakukan fiksasi bakteri. Nah, makanya bisa mengamati bentuk sel bakteri. Betul ya, jadi jawabannya adalah A. Demikian sahabat cerdas pembahasan dari SIMAK UI tahun 2011. Semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.